Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update, pembelajar sepanjang hayat. Pada kesempatan hari ini kita akan latihan soal pre dan post operatif sebagaimana request dari salah satu teman kita di kolom komentar yang memang soal ini juga keluar di P3K Nurse tahun 2022. Sebenarnya soal ini tidak hanya keluar di P3K sekarang, di CPNS tahun 2021 yang kemarin juga jenis soal pre dan post operatif ini keluar. Prinsipnya sama kisi-kisinya karena untuk yang bidang ya, karena diambil dari poin butir-butir kompetensi jabatan fungsional keperawatan. Baik, kita sebelum masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like video ini dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dari video-video yang diupload Nursing Update. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Perawat E adalah perawat ruang cempaka. Saat ini perawat E sedang merawat seorang laki-laki berusia 67 tahun pasca operasi TURP. Saat masuk ke ruang cempaka, pasien terpasang DC double lumen dengan traksi terhubung dengan NaCl 0,9%. Perawat E sedang merencanakan asuhan keperawatan pada pasien tersebut. Berikut adalah tujuan utama dari tindakan keperawatan pasca operasi TURP kecuali. Baik, di sini adalah tujuan utama dari tindakan keperawatan pasca operasi TURP ya. Cuma ada kecualinya. Jadi kita lihat yang tidak terkait ya. Dan entah kenapa saya juga nggak tahu TURP ini jenis soal yang sangat sering muncul ya teman-teman. Sangat sering muncul di latihan di ujian kompetensi TURP ini. Ya, apakah teman-teman akan dapat jenis soal TURP juga? Ya, kurang paham ya. Mudah-mudahan soal ini, latihan soal ini bisa membantu. Baik, kita lihat pilihannya. Mungkin langsung saja kita jawab biar tidak kelamaan ya. Kita lihat pilihannya, menjaga keseimbangan volume cairan. Ini iya untuk pasca operasi TURP ya teman-teman. Kenapa harus menjaga keseimbangan volume cairan? Karena pasien pasca operasi TURP itu ada resiko gangguan volume cairan dan elektrolit karena kondisi natrium yang terbuang saat durasi operasi. Itulah sebabnya juga drainasenya menggunakan NaCl 0,9%. Jadi ini kita iya, karena ditanyakan kecuali ya. Kemudian meningkatkan kemampuan untuk melakukan aktivitas perawatan diri ini juga iya. Kenapa? Karena pasien ini terpasang traksi. Traksi DC itu kalau pasien post TURP ya, mungkin teman-teman sudah tahu juga, di plester yang kencang di salah satu paha ya, entah yang kanan atau entah yang kiri. Dan posisi paha yang di plester itu tidak boleh bergerak gitu, kakinya nggak boleh bergerak. Jadi kita mengajarkan pasien untuk meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas perawatan diri. Kemudian yang yang ketiga ada menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ini iya, karena operasi apapun ya, pasca operasinya mesti ada rasa sakit dan tidak nyaman. Menghilangkan komplikasi juga iya, komplikasi dari pasca operasi jelas ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawaban yang kecualinya adalah E teman-teman, meningkatkan rasa percaya diri. Baik, di sini saya munculkan masalah-masalah keperawatan yang mungkin muncul pada kasus pasca operasi, dan bisa saja ini secara umum ya, secara umum bisa muncul di semua jenis ya, semua jenis operasi gitu, semua jenis operasi ya. Nah, bisa saja ada nyeri akut ya, bukan nyeri kronis. Kemudian bisa ada resiko infeksi, ada kurang pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan pasca operasi, apa yang harus dilakukan di rumah saat perawatan di rumah ya. Dan tambahan satu lagi ya, gangguan mobilitas fisik. Saya sebenarnya punya ya bahan tentang SDKI ya. Jadi di sini kalau di SDKI itu gangguan bukan hambatan. Di SDKI bunyinya gangguan mobilitas fisik. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu bisa kita bahas lah. Baik, kita lanjut ke latihan soal yang nomor 2. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang cempaka dengan diagnosa BPH. Keluhan nyeri saat BAK, pada pengkajian ditemukan abdomen tegang, urin terus menetes setelah berkemih, kemudian merasa nyeri dan tidak puas saat berkemih. Kemudian
ada dorongan untuk berkemih, pasien direncanakan akan dilakukan tindakan operasi TURP. Ini baru akan, karena baru akan dilakukan, maka ini mesti preoperasi nih. Tujuan utama tindakan keperawatan pada fase preoperasi TURP adalah, ya betul ya, preoperasi TURP. Baik, ini bunyi soalnya tujuan utama ya, tujuan utama tindakan keperawatan pada fase preoperasi TURP ya. Jadi secara umum tujuan operasinya itu apa ya pasca operasi TURP. Baik, kita lihat jawabannya. Mengurangi kecemasan iya, mengurangi infeksi ini enggak ya. Kenapa mengurangi kecemasan iya? Karena setiap pasien yang mau operasi mesti bakal cemas, enggak mesti harus masyarakat, tidak cuma masyarakat umum ya. Nakes aja kalau mau operasi mesti cemasnya bukan main, malah lebih cemas biasanya. Mengurangi infeksi enggak, di sini tidak ada data-data yang berkaitan dengan infeksi. Memperbaiki kebutuhan cairan juga tidak, di sini juga tidak muncul data yang berkaitan dengan adanya kekurangan volume cairan yang butuh diperbaiki. Status infeksi juga tidak ada datanya di situ. Meningkatkan potensial nafas jelas bukan, karena dia masalahnya bukan di airway. Nah, buat teman-teman yang sudah pengalaman kerja nih ya, kalau dapat soal yang seperti ini, mohon dengan sangat ya, nggak usah dikembangkan. Fokus saja pada data yang muncul di soal ya. Rata-rata teman-teman yang sudah punya pengalaman kerja biasanya berusaha mengembangkan soal ya. Jadi akhirnya seolah-olah jawaban yang ada di sini semuanya benar, seolah-olah, padahal sebenarnya tidak. Ya itulah kenapa teman-teman yang fresh graduate biasanya bisa lebih mudah mengerjakan, karena mereka hanya fokus pada data yang muncul di soal. Mereka nggak, kayaknya ini yang ini juga bisa deh, ini kan juga mesti ada resiko infeksinya nih, begini nih, kayak gitu-gitu. Ini nggak ada data infeksinya nih, ini gimana ya? Kalau ini kan harusnya ada infeksi nih, jadi ini mengurangi infeksi juga bisa gitu. Jadi fokus saja pada data yang ada di sini ya teman-teman. Jadi pilihan untuk soal nomor 2, jawaban yang tepat adalah A, mengurangi kecemasan. Ini kita munculkan data-data masalah-masalah yang mungkin muncul untuk fase preoperasi ya. Dan ini tidak hanya TURP tapi bisa juga jenis operasi yang lain ya. Bahwa pasien mesti akan cemas bagaimana proses operasinya dan hasilnya seperti apa. Jadi dia bakal sering tanya operasinya berapa lama, sembuhnya berapa lama gitu ya. Ada nyeri akut juga. Di sini kan ada nyeri nih, cuma di pilihan jawabannya nggak ada. Kemudian kurang pengetahuan juga iya. Baik, kita lanjut. Di sini karena jenis operasi TURP itu soal yang cukup sering muncul, jadi kami tampilkan perawatan pasca operasi TURP ini cuma buat untuk bahan bacaan aja. Silahkan teman-teman pause, kemudian di screenshot buat baca-baca aja lah. Nggak usah dipikir terlalu dalam ya, buat mematangkan aja. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang perempuan berumur 38 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan patah tulang paha bagian kanan dan tampak terpasang gips. Oke, terpasang gips berarti ini post gips ya. Saat pengkajian ditemukan nyeri tekan sekitar gips. Oke, nyeri tekan di sekitar gips, kita tandai aja langsung. Kemudian pasien post operasi hari kedua ORIF. Oke, berarti ini ada post ORIF, berarti dia dua tindakan ya, satunya gips, satunya ORIF. Kemudian ada edema tungkai pada gips. Oke, ini masalah ya, edema tungkai pada gips dan merasa kesemutan. Oke, capillary refill time-nya lebih dari 3 detik, ini juga masalah ya. Terpasang drain dengan volume 25 cc per 24 jam. Ini aman-aman aja. Ini punyanya ORIF ini ya. Ini datanya ORIF ya. Gips kan tidak mungkin di drain. Tekanan darah 110/70. Nah, di 72 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Respirasi rate 26 kali per menit. Apakah intervensi prioritas yang dilakukan pada pasien tersebut? Baik, kita fokus pada masalah teman-teman. ORIF-nya tidak masalah. Yang masalah gips. Ya, ingat, yang masalah gips. Oke, kita lihat pilihannya A, lakukan massage, massase bukan. Kemudian amati dan catat cairan pada drain juga enggak, karena baik-baik saja. Observasi intensitas dan durasi nyeri ini tidak ya. Sorry, ini saya coret. Ini tidak, karena tidak muncul data pasien mengeluh kesakitan. Kemudian kaji tanda-tanda sindroma kompartemen. Ini iya, ini tanda-tanda awal sindroma kompartemen teman-teman. Ada edema tungkai, ada merasa kesemutan, capillary refill-nya lebih dari 3 detik ya. Ini merupakan masalah-masalah yang dikhawatirkan muncul pasca operasi gips.
pasca pemasangan gips. Jadi harus dikaji betul tanda-tandanya itu ya, lalu dilaporkan nanti ya. Ini tanda-tanda awal. Jadi dikaji lagi tanda-tanda yang lebih dalam lagi tentang sindroma kompartemen. Kemudian tinggikan ekstremitas yang telah dilakukan operasi, ini tidak. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini D ya teman-teman. Jadi kalau sudah dapat jelas ini ada tanda-tanda sindroma kompartemen, tanda-tanda awal, teman-teman lapor ke dokter spesialisnya, dokter DPJP-nya. Ini biasanya bisa dilonggarkan atau terserah dari DPJP-nya, nanti kalau sudah tidak bisa dilonggarkan mungkin dibuka gitu ya, terus digips ulang. Baik, soal nomor 3 ini merupakan soal yang terakhir ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih pada teman-teman sekalian untuk yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Dan teman-teman yang baru bergabung jangan lupa subscribe. Saya Ardian, pamit undur diri, sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.